Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu dars ke-15 dan dars ke-16. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Ucu Latifah sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, Saudari Yulia sebagai pemateri pertama, Saudari Ulfa Istipada sebagai pemateri kedua, dan Saudara Ahmad Hakim Al-Mulk sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang percakapan yang ada di dars 15. Al-Fayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuna ya akhwat? Siapa kamu, wahai saudara perempuan? Ihdahunna menjawab, Nahnu banatu Syekhu Abbas. Kami adalah putri dari Syekh Abbas. Zainab bertanya, Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustazati. Kaifa haluka? Selamat datang guru saya, bagaimana kabarnya? Ihdahunna menjawab, Hiya bi khairi walhamdulillah. Dia baik, alhamdulillah. Zainab bertanya, Aina hiyal an? Di mana dia sekarang? Ihdahunna hiyal an fir Riyadh. Dia sekarang di Riyadh. Zainab bertanya, Mata zahabat? Kapan dia pergi? Ihdahunna zahabtu qabla usbu'. Dia pergi seminggu yang lalu. Zainab, Man zahaba ma'aha? Siapa yang pergi bersamanya? Ihdahunna zahaba ma'aha ikhwana Ibrahim. Dia pergi bersama saudaranya, yaitu Ibrahim. Zainab, Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya? Ihdahunna nahnu bi khairi walhamdulillah. Kami baik, alhamdulillah. Zainab, Fi ayyi madrasati antunna? Di sekolah mana kamu? Ihdahunna nahnu fil madrasatil mutawasitati. Kami berada di sekolah menengah. Zainab, Mata ikhtibarukunna? Kapan kamu ujian? Ihdahunna ihtibaruna ba'da syahrin. Kami ujian dalam sebulan. Zainab, Zahabtunna ilal madrasatil yaum? Apakah kamu hari ini pergi ke sekolah? Ihdahunna, Na'am. Kami pergi dan kami pulang. Selanjutnya, tamarin, yaitu latihan. Latihan yang pertama yaitu menjawab soal-soal yang jawabannya terdapat dalam percakapan yang tadi. Pertanyaan yang pertama, Man antunna? Siapa kamu? Pertanyaan yang kedua yaitu Aina ummukunna? Di mana ibumu? Pertanyaan yang ketiga, Aina baitukunna? Di mana rumahmu? Pertanyaan keempat, Aina akhwakunna? Di mana saudaramu? Pertanyaan kelima, Aina mudarrisatukunna? Di mana sekolahmu? Pertanyaan yang keenam, Azhabanna ilal madrasatil yaum? Apakah kamu pergi ke sekolah pada hari ini? Latihan yang kedua yaitu mengubah setiap subjek menjadi subjek perempuan. Contohnya, Aantum tulabun itu diganti menjadi Aantunna tolibatun. Soal yang pertama yaitu Aantum mudarrisuna diganti menjadi Aantunna mudarrisatu. Pertanyaan yang kedua, Aantum atba'u diganti menjadi Aantunna atba'atu. Pertanyaan yang ketiga, Aantum ikhwatu Hamid diganti menjadi Aantunna ikhwatu Hamid. Pertanyaan keempat, Aantum muslimuna diganti menjadi Aantunna muslimatu. Kelima, Aantum a'mamu Mahmudin diganti menjadi Aantunna a'mamatu Mahmudin.
Keenam, a'antum abna'ul madir diganti menjadi a'antunna abna'atul madir. Ketujuh, a'antum aba'ut tullab diganti menjadi a'antunna aba'atut tullab. Latihan yang ketiga yaitu contoh, aina baitukum ya ikhwan menjadi aina baitukunna ya ikhwat. Soal yang pertama, aina akhwakum ya ikhwan menjadi aina ikhwatukunna ya ikhwat. Kedua, aina madrasatukum ya ikhwan diganti menjadi aina madrasatukunna ya ikhwatu. Ketiga, mata ikhtibarakum ya ikhwan diganti menjadi mata ikhtibarakunna ya ikhwatu. Keempat, ahaza ammakum ya ikhwan diganti menjadi ahaza ammakunna ya ikhwatu. Kelima, abitukum qaribun ya ikhwan diganti menjadi abitukunna qaribu ya ikhwatu. Keenam, fi ayyi syahrin ikhtibarakum ya ikhwan diganti menjadi fi ayyi syahrin ikhtibarakunna ya ikhwatu. Latihan yang keempat yaitu menambahkan setiap kalimat dengan kata anta, antum, anti, antunna. Yang pertama yaitu muslimun ditambahkan dengan anta. Yang kedua maridoh ditambahkan dengan anti. Yang ketiga tobibatun ditambahkan dengan antunna. Yang keempat tijarun ditambahkan dengan anta. Yang kelima bintul mudarris ditambahkan dengan anta. Yang keenam akhwatu abbas ditambahkan dengan antunna. Yang ketujuh tulabun ditambahkan dengan kata antum. Sekian, terima kasih. Langsung saja saya pemateri kedua do fil amakanatil khaliyah fil jumatil atiyah domiran mutamassilan dan muhattab. Kalau misal kakum kikunna aina baituka ya ihwan haza kitabuka ya hamid sa'atuki jamilati ya laili man abuki ya ahwati ma ismuka ya ahi ma ismuki ya uhti amama kifil baiti ma ismuka ya ihwan. Do fil amakini khaliyatu fiha ya li domiron munasiban lil mutakalliman ana nahnu ana muslimun muslimatu talaba muslimuna banatul mudiru marido muslima ibnul mudarris ikra au uktub zahaba abi ilal qahiratu qabla usbu'in mata kharajat minal fasli ya Muhammad kharajat ba'da darsi zahabat ilal masjidi qabla al-azan mata zahaba ummuki ila riyadi ya amanatu zahaba qabla syahrin aqbala salati zahabata ilal mat'ami la zahabat ba'da salati aina zahabati ya ahi ana zahabatu aina zahabtu ya ihwani nahnu zahabna aina zahabati ya uhti nahnu zahabna aina zahabatunna ya ahwati ana zahabtu al kalimatul jadid
qabla ba'da kaifa mata usbu syahru al-azanu salatu raja ihtibar al-doma irul mu'afasilah lil mufrad huwa talibun hiya talibatun anta talibun anti talibatun ana talibun ana talibatun lil jam'u hum tulabun hunna talibatun antum talibun antunna talibatun nahnu talibun nahnu talibatun. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang ketiga tentang percakapan. Ad-darsu sadisa asyara. Al-mudarris liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Guru, kepunyaan siapakah pena-pena ini ya Muhammad? Muhammad. Hiya li ya Ustaz. Muhammad, itu kepunyaanku ya Ustaz. Al-mudarris. Hiya jamilatu jiddan wa hadhil kutubul jadidah akhilak. Guru, itu sangat indah. Dan apakah buku-buku baru ini kepunyaanmu? Muhammad, la hiya li Hamidin. Muhammad, bukan, itu kepunyaan Hamid. Al-mudarris, aina daftarikum ya ikhwan. Guru, di mana absen kalian? Ali, hiya huna ala hadzal maktabi. Ali, di sini, di atas meja. Tamrin yang kedua, ta'ammal amtilah al-atiyah. Al-mufrad 1. Hadza talibun jadid huwa min Biljika. Ini murid baru, dia dari Belgia. Bentuk jamaknya haula'u tullabun judud hum min Biljika. Haula'u tullabun judud, mereka murid-murid baru. Hum min Biljika, mereka dari Belgia. Yang ba al-mufrad hadza kitabun jadid huwa min Biljika. Kalimat satunya hadza kitabun jadid, ini buku baru. Huwa min Biljika, buku ini dari Belgia. Bentuk jamak atau banyaknya hadza kutubun jadidah hiya min Biljika. Hadhihi kutubun jadidah, ini buku-buku baru. Ini semua dari Belgia. Yang ketiga, hawil mubtada fi kulli min jumlatil al-atiyah ila jama'. Misal contoh hadza baitun. Kalau bentuk jamaknya hadhihi buyutun. Langsung saja yang pertama ada hadza najmun. Ini bintang. Bentuk jamaknya hadhihi nujumun. Yang kedua hadza darsun. Bentuk jamaknya
hadhihi durusun. Yang ketiga hadza qalamun. Bentuk jamaknya aqlamun. Yang keempat hadza babun. Bentuk jamaknya abwabun. Yang kelima hadza nahrun. Bentuk jamaknya hadhihi anharun. Yang keenam hadza jabalun. Bentuk jamaknya hadhihi jibalun. Yang ketujuh hadza kalbun. Bentuk jamaknya hadhihi kilabun. Yang ke-8 hadza bahrun. Bentuk jamaknya hadhihi baharun. Yang ke-9 hadza kitabun. Bentuk jamaknya hadhihi kutubun. Yang ke-10 hadza himarun. Bentuk jamaknya hadhihi humurun. Yang ke-11 hadza sarirun. Bentuk jamaknya hadhihi sururun. Yang ke-12 hadza daftarun. Bentuk jamaknya hadhihi dafatirun. Yang ke-13 hadza maktabun. Bentuk jamaknya hadhihi makatibun. Yang ke-14 hadza fundukun. Bentuk jamaknya hadhihi fanadikun. Yang ke-15 hadhihi sa'atun. Bentuk jamaknya hadhihi sa'atun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang asyir ilal asma'il atiyati bi ismi isyarah munasib bil qarib. Nah, tandanya itu hadza, hadhihi, dan haula'i. Nah, contoh yang pertama, titik-titik rojulun. Nah, di bagian titik-titiknya itu bisa kita isi dengan kata hadza. Kenapa diisi dengan kata hadza? Karena rojulun itu adalah seorang laki-laki dan hadza itu termasuk ke dalam isim muzakkar. Kemudian contoh yang kedua yaitu titik-titik rijalun. Rijalun itu adalah jamak dari rojulun. Nah, yang harus kita isi yaitu dengan kata hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena jika jamak itu harus dimasukkan dengan isim muannas. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tentang titik-titik kalbun. Nah, apa yang harus kita isi yaitu dengan kata hadza. Hadza yaitu yang artinya itu adalah kambing. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu asyir ilal asma'il atiyati bi isim isyarah munasib lil ba'id, yaitu dengan ditambahkan kata dzalika, tilka, dan ulaika. Nah, contoh yang pertama yaitu thalibun. Nah, thalibun artinya siswa. Nah, kita bisa menambahkan dengan kata dzalika yang artinya adalah itu. Jadi, kesimpulannya itu adalah siswa. Kemudian yang kedua tulabun. Kemudian yang kedua adalah tulabun. Nah, tulabun itu adalah jamak dari kata thalibun. Berarti kita menambahkannya dengan kata ulaika. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu najmun. Nah, najmun bisa ditambahkan dengan kata dzalika dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya itu asmaul isyarah lil qarib. Jadi isim isyarah dengan jarak yang sangat dekat. Al-akil dan yang berakal. Nah, contohnya hadzal thalibun. Nah, hadzal thalibun itu adalah seorang murid.
Kemudian haula'i tullabun, tullabun itu adalah jamak dari kata talibun. Kemudian isim isyarah lil abid, zalikal talibun, yang artinya itu adalah seorang murid, dan ulaika tullabun itu adalah banyaknya seorang murid, jadi melebihi dari 2 murid itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu isim isyarah lil qarib. Jadi isim isyarah yang berarti dekat. Nah, ghairul aqlin yaitu yang tidak berakal. Nah, contohnya hadza baitun, ini adalah rumah. Nah, kenapa jadi ghairin aqlin? Jadi kan bait itu sesuatu yang tidak berakal atau benda mati. Nah, hadza hadhihi buyutun. Kenapa buyutun itu ditambahkan dengan kata hadhihi? Karena setiap jamak itu harus ditambahkan dengan isim muannats. Kemudian isim isyarah lil ba'id yang selanjutnya itu tentang zalika baitun. Nah, artinya itu adalah rumah. Nah, kenapa ditambahkan zalika? Karena baitun adalah termasuk isim muzakkar. Kemudian tilka buyutun. Buyutun adalah isim jamak dari kata baitun, yang baitun berarti ditambahkan dengan tilka. Kenapa ditambahkan dengan tilka? Karena buyutun itu jamak. Kalau jamak harus ditambahkan dengan isim muannats. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok 8. Kita akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang tadi apa?